dengan partai yang lain. Saya masih bersama pakar otonomi daerah, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, sekaligus Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, kita mau masuk soal Pilkada Jakarta. Masih tarik ulur. Karena apa? Katanya Jakarta ini, Pilkada Jakarta ini menentukan untuk Pilpres. Tapi sebelum masuk ke situ, Prof, kenapa Jakarta masih penting ya? Padahal kan tidak lagi menjadi ibu kota negara ya. Rencananya kan gitu kan? Begitu. Undang-undang DKI udah dicabut nomor 229 tahun 2007, diganti dengan Undang-Undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta, nomor 2 tahun 2024. Tapi ini belum bisa diberlakukan kalau belum terbit Kepres tentang pindah ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Nah itu kita nggak tahu yang naikkan Kepres apa Pak Jokowi atau Presiden Prabowo nanti. Masih belum jelas. Nah, tapi sementara kita pakai DKI dulu lah yang akan berkontestasi. Jadi DKI ini Mbak Rosy, ekonominya sangat menarik. Jadi Jakarta ini 17% perekonomian nasional itu bertumpu di Jakarta. Dibanding sama luar Jawa, daerah seperti Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, nggak ada apa-apanya mereka. Lalu kemudian juga yang seksi adalah Jakarta ini adalah kota satu-satunya kota yang masuk dalam kelompok hitungan kota global. Jadi ada kota global 40-50-an di dunia kayak Sydney, lalu ada New York, Tokyo. Indonesia punya 93 kota, hanya Jakarta satu-satunya yang masuk peringkat kota global. Gitu ya. Jadi wali kota Jakarta ini agak Gubernur keren lah, Gubernur Jakarta agak keren lah ya kan, di mata wali kota di dunia. Dan kalau sukses, wajar. Plus yang ketiga itu. Kalau sukses memang membangun Jakarta, elektabilitasnya tinggi, approval ratingnya tinggi, itu memang betul bisa dianggap tiket awal presiden ya. Ya kan udah kita buktikan tuh. Pak Jokowi 2012 siap-siap dan 2014 kemudian dia memenangi kontestasi. Hanya 2 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dianggap sukses dan kemudian langsung naik menjadi presiden. Nah, Pak Anies juga kan, walaupun Pak Anies sebetulnya kecelakaan menurut saya kemajuan kemarin itu. Karena sebetulnya dia itu menunggu ada Pilkada 2022, Pilgub. Tapi kan Pilgub tidak ada 2022. Ya, Pilgub itu baru ada 2024. Lalu kemudian dia kan nganggur tuh, habis jadi gubernur. Nah, sementara itu ketika menjelang habis masa jabatan, kan ada aktivitas-aktivitas untuk mencoba mentersangkakan Anies kan, dipanggil-panggil ke KPK, perkara e-formula. Perlu backup politik kan Mbak Rosy. Nah salah satu yang aman mungkin adalah dengan menerima tawaran untuk maju capres. Maka itu apakah sebetulnya ada dalam benaknya Pak Anies untuk berkontestasi, walau-alam ya. Tapi kalau misalnya ada Pilkada 2022 di Jakarta, saya kira dia akan running Pilgub 2022. Gitu. Karena jauh lebih penting memantapkan fondasi politiknya untuk naik di Pilpres. Jadi berarti betul ya, sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat strategis sebagai tiket awal untuk menjadi Pilpres mendatang. Ini lucu loh, Prof Jo. Bicara soal Pilkada, terus langsung dikaitkan dengan Pilpres 2029. Ini Pak Prabowo sebagai Presiden elek saja belum dilantik, udah ngomongin Pilpres 2029. Apa pandangan Prof Jo sebagai yang sangat paham tentang politik daerah, pilkada, ilmu pemerintahan? Ada semacam masih tarik ulur soal siapa yang dimajukan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, meskipun sampai saat ini tingkat elektabilitas Anies Baswedan masih yang tertinggi, tetapi ada banyak partai politik yang juga cukup bersemangat untuk mengajukan nama lain karena ada semacam kutukan petahana katanya. Oh gitu ya. Karena di DKI Jakarta sepanjang sejarah pilkada tidak pernah petahana itu memenangkan pilkada untuk kedua kalinya. Pilkada pertama itu Pak Foke menang lawan Pak Adang Darajatun PKS.
Periode kedua karena Pak Foke maju, tetapi penantangnya adalah Pak Jokowi, Pak Foke kalah. Lalu kemudian Pak Jokowi jadi presiden, jadi petahana Pak Ahok. Melawan Pak Anies kalah lagi. Pak Anies, Pak Ahoknya kalah. Meskipun pada periode itu memang cukup isu politik yang sangat panas, tapi ini menguatkan asumsi bahwa DKI Jakarta sepanjang sejarah petahana untuk kedua kalinya tidak pernah menang. Apakah pola ini bisa dianggap sesuatu pola yang kekal? Namanya juga kutukan ya. Kalau saya sih membaca kutukan itu kan juga ada kutukan second period tuh kalau di Amerika itu. Periode kedua itu bakal celaka. Iya kan, presiden-presiden Amerika periode kedua itu umumnya kacau lah ya kan. Nah, ini kan kutukan juga nih, kutukan di DKI periode kedua nggak ada yang bisa memenangi bagi petahana yang maju. Tapi namanya juga kutukan. Itu kan semacam satu resep yang tidak ada tidak ada elemen-elemen unsur yang kuat lah ya. Jadi lebih kepada jargon kalau menurut saya sih, harusnya hitungannya kembali tetap kepada elektoralnya bagaimana si petahana itu, kemudian track record kinerjanya bagaimana, lalu rakyat yang bersimpati mendukungnya bagaimana ya, dan partai pendukung dan pengusungnya juga apakah itu kompak, solid, dan berbagai macam. Jadi ukurannya harus kita kembalikan ke ukuran rasionalitas. Dan kalau tadi Prof Jo mengatakan juga ada dalam politik kutukan periode kedua presiden Limdak gitu. Itu dibongkar atau dibantah, digagalkan oleh Pak Jokowi. Periode kedua sampai sekarang aja nggak ada. Nggak mati-matinya. Nggak ada lemah-lemahnya, approval rating masih tinggi. Jadi kalau itu bisa ada di Pilpres, kenapa di presiden, kenapa itu tidak bisa juga di tingkat lokal? Iya, betul. Ya. Tapi emang agak unik lah. Ya, rata-rata sih yang kasus Pak Jokowi ini kan agak unik nih. Teori Lemdak kan nggak berlaku bagi beliau ya sampai saat ini so far. Nah, tapi kalau dalam konteks pilkada kembali, saya lebih mempercayai kepada faktor-faktor rasionalitas tadi. Apakah tingkat elektoralnya bagus, kemudian dukungan partainya bagus, luas, banyak yang mengusungnya, kemudian dia punya, kalau petahana punya track record yang baik, ya artinya dia kinerjanya oke, rakyat terkenang akan karyanya gitu loh. Harus kayak Ali Sadikin, karyanya katakan gitu di zaman Ali Sadikin nih. Nah, ini zaman Anies nih ada nggak apa aja yang dikerjain oleh Anies karyanya? Sebab terbukti nih kalau dalam Pilpres kemarin kita pakai angka Jakarta, saya coba lihat itu data. Jadi Pilpres kemarin antara Prabowo dan Anies di Pilpres Jakarta itu menang tipis 40.000 saja selisihnya. Prabowo 2,6 bla bla bla, Anies juga 2,6 bla bla bla, 40.000 saja. Nah itu modal yang sangat sehingga makanya kuat. Sampai sekarang kan masih menjulang 35% sampai 40% ya. Oke, Prof, tapi kalau misalnya kepres itu ditandatangani entah oleh presiden siapapun nanti, apakah masih Pak Jokowi atau Pak Prabowo, dan kemudian Jakarta tidak lagi ibu kota, apakah Gubernur Jakarta masih sestrategis sekarang? Oh iya, saya yakin masih. Meskipun IKN nggak apa-apa, IKN kan cuma pusat pemerintahan baru sih. Ini pusat perekonomian, duit di sini. Jadi siapapun yang nanti akan jadi Gubernur DKI Jakarta, itu menjadi dia punya panggung nasional dan punya tiket untuk naik kelas lagi Pilpres. Nih saya kasih tahu bahwa di Undang-Undang DKJ yang baru nomor 2 2024, Jakarta itu dapat 15 kewenangan kekhususan plus kelembagaan, kepegawaian, keuangan daerah. Jadi ini Jakarta sangat challenging nih. Dia nggak sama DKI karena diberi power pusat yang banyak untuk bisa running dia punya pemerintahan provinsi. Diberi juga sumber-sumber keuangan yang berbeda plus kepada Gubernur Jakarta. Kepegawaian you boleh atur yang cocok sama you kayak apa. Struktur organisasi boleh you atur. Nggak ada di daerah lain. Tidak ada yang Gubernur Jawa sekalipun nggak ada ya, Jatim nggak ya? Tidak heran memang Pilkada Jakarta ini siapa yang harus menang jadi perebutan. Benar sekali.
Jika Jakarta berpotensi mempengaruhi peta Pilpres 2029, bagaimana dengan Jabar, Jateng, dan Jatim? Seberapa besar kekompakan koalisi partai politik di Pilpres bisa dijaga di Pilkada nanti? Kami kembali saat lagi.